Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Tadi Ana udah buat video, udah 2 kali buat video. Memorinya habis, jadi kehapus lagi. Nah, ini udah coret-coret tadi. Udah coret-coret, ternyata nggak kesimpan. Oke. Ana ulang lagi ya pembahasannya. Untuk video ini, untuk video pembelajaran kali ini mungkin kita mengulang aja sifatnya. Mengulang dari bab 4 yang sudah kita bahas. Pun belum selesai ya, bab 4-nya masih kepotong. Nah, dipotong dulu nggak apa-apa, buat ujian dulu, buat memungkinkan menguatkan pemahaman dulu ya. Oke. Dimana bab 4 yang sudah kita pelajari itu kemarin, yang pertama materinya khobar majmu', yang kedua an-nawasikh, tentang an-nawasikh. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, kita ulas, kita ringkas ya pembelajaran yang sudah lalu. Nah, kalau udah bahas khobar majmu' atau yang khobar ghair mufrad ataupun an-nawasikh, amil yang memansubkan mubtada khabar, nah kita harus paham dulu tentang jumlah ismiyah itu sendiri. Nah, jumlah ismiyah ya. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Seperti yang Antuna tahu, seperti yang sudah sering kita ulang-ulang juga, bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim. Didahului oleh isim, itu jumlah ismiyah. Kebalikannya, kalau yang didahului oleh fiil berarti jumlah fi'liyah. Nah, tarkib jumlah ismiyah itu sendiri tersusun atas mubtada dan khabar. Nah, kalau ada mubtada dan khabar sudah pasti dia jumlah ismiyah. Mubtadanya pasti isim, karena kan kalimat yang didahului oleh isim tadi. Khabarnya bisa fi'il, bisa. Nah, nanti pembahasannya di khabar majmu' atau khabar ghairu mufrad. Oke. Nah, sekarang pengertian mubtada. Tadi udah dijelaskan sebenarnya ya. Tapi videonya nggak kesimpan. Nah, mubtada itu adalah isim atau kata yang berada di awal kalimat, hukumnya marfu, hukum asalnya marfu. Nah, sedangkan khobar adalah sesuatu yang menjelaskan mubtada itu sebagai penjelas dari mubtada, sebagai khabarnya, apa kabarnya gitu. Kalau bahasa nahwunya musnad sama musnad ilaihnya. Nah, musnad ilaihnya itu sesuatu yang dibicarakan, mubtada itu. Sedangkan musnadnya adalah khabar. Nah, penjelas dari musnad ilaihnya. Hukumnya sama-sama marfu, hukum asalnya mubtada. Khabar sama-sama marfu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang di bab 4 ini, khabar majmu', nah, mungkin bahas sedikit tentang mubtada ya. Mubtada tadi apa? Isim yang berada di awal kalimat. Nah, posisinya biasanya di awal. Nah, bisa berbentuk isim zahir. Misalnya isim zahir Muhammadun Rasulullah Muhammad Rasulullah. Muhammad mubtada, Rasulullah sebagai khabarnya. Nah, ada pula nanti bentuk mubtada yang dhamir. Nah, kalau dhamir misalnya pakai dhamir muttasil. Dhamir itu dhamir ana, dhamir huwa, huma, hum ya. Nah, biasanya dia yang dhamir muttasil, terpisah. Itu nanti kalau dia bersambung dengan nawasikh baru dia bisa jadi munfasil. Yang muttasil. Nah, kalau dia mubtadanya tidak ada amil, biasanya dia pakai dhamir yang munfasil, yang terpisah. Nah, seperti huwa, huma, hum. Misalnya huwa Muhammadun misalnya. Huwanya sebagai mubtada, Muhammad sebagai
sebagai khabar. Nah, itu dhamir, banyak ya bentuk dhamir. Terus misalnya lagi bisa juga mubtada itu bentuknya isim mausul. Nah, alladzi misalnya, alladzina. Apa contohnya? Alladzi katabad darsa misalnya, yang menulis pelajaran. Kataba darsa ad-darsa. Nah, alladzina, alladzi di sini sebagai mubtada'nya, katabad darsa sebagai khabar. Ini khabarnya khabar majmu' nih. Oke, jadi mubtada itu banyak bentuknya ya, bisa zahir, bisa isim zahir, nah bisa isim dhamir, bisa isim mausul, banyak lagi bentuknya nanti. Bisa isim syarti. Nah, antunan juga belum belajar, yang tahu dulu isim istifham bisa. Nah, bentuknya tidak hanya zahir, tapi isim-isim lain juga bisa menjadi mubtada. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam pembahasan khabar. Ini sifatnya mengulang ya, jadi agak cepat, mengulas kembali, sifatnya meringkas aja gitu. Kalau khabar, nah khabar juga sudah kemarin dijelaskan. Khabar itu ada dua, yang pertama mufrad, yang kedua yang ghairu mufrad. Nah, ini yang dinamakan khabar majmu', itu majmu' dia. Ghairu mufrad itu. Nah, mufrad udah tahu tadi. Ini contoh semuanya tadi yang di atas ini semuanya contoh khabar mufrad. Contoh ya tadi ya. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ini khabarnya khabar mufrad, bentuknya mudhafun ilaihi kalau di sini kebetulan dikasih contoh. Nah, sedangkan ghairu mufrad ini yang berbeda-beda, yang termasuk di bab pembahasan bab 4, yaitu khabar majmu'. Nah, itu yang berbeda-beda. Khabar mufrad itu terbagi lagi menjadi dua dia. Kalau di buku kita, di buku bisa itu langsung 4 ya. Kalau sini ana bedakan aja kebesaran. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu jumlah, khabar ghair mufrad yang jumlah, dan syibhul yang syibhul jumlah yang menyerupai jumlah. Bentuk jumlah itu ada apa aja? Bentuk jumlah terbagi lagi menjadi dua bentuk jumlah. Nah, apa aja? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ini udah paling ringkas ini. Terus syibhul jumlah itu bentuknya juga ada dua. Yang pertama dzaraf, yang kedua jar majrur. Nah, ini yang pembahasan di bab 2 itu tentang khabar ghairu mufrad atau khabar majmu'. Nah, bisa dia berbentuk jumlah atau yang menyerupai jumlah. Nah, jumlah ada dua lagi, jumlah ismiyah, mubtada khabar itu sendiri, dan jumlah fi'liyah. Nah, fi'il fa'il maf'ul. Sesuai nanti, kalau dia muta'addi berarti dia punya maf'ul. Kalau dia lazim berarti dia nggak punya maf'ul. Nah, terus kalau yang syibhul jumlah zaraf sama jar majrur, itu dia. Oke, ini sifatnya meringkas saja ya, singkat aja. Contohnya bisa antum lihat di buku. Yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf dan jar majrur bisa dilihat di buku contohnya.
Nah, ini pun sudah pernah dibahas kan, dijelaskan detail, ini juga udah pernah. Terus pembahasan yang kedua tentang an-nawasikh, amil yang masuk pada mubtada khabar, yang memansubkan mubtada khabar. An-nawasikh ya. Nah, apa aja itu faktor yang bisa merubah hukum mubtada khabar, bisa memansubkan mubtada khabar? Yang pertama ada kana wa akhawatuha. Terus, nah kita bahas dulu lah ya. Kana wa akhwatuha ini yang awalnya tadi mubtadanya marfu. Nah, sekarang berubah hukumnya, khabarnya yang menjadi mansub. Nah, sekarang mubtadanya tidak lagi namanya mubtada, tapi isim kana atau temannya. Isim kana, kita anggap aja kana ya, susunannya kana atau teman-temannya, terus ada isim kana, terus baru khabar kana. So nanti pakainya kana atau temannya, berarti jadi isim, misalnya jadi isim temannya kana apa, akan lupa, misalnya asbaha ya. Nah, berarti jadi isim asbaha, khabarnya pun jadi khabar asbaha gitu. Nah, yang mansub yang mana, yang berubah hukumnya yang mana? Khabarnya jadi mansub. Nah, ininya sama, isimnya sama, tetap marfu. Terus kana itu sendiri merupakan fi'il. Nah, fi'il apa? Fi'il naqis namanya, fi'il yang masuk pada jumlah ismiyah, fi'il yang masuk pada mubtada khabar, bukan fi'il yang digunakan pada jumlah fi'liyah, tapi fi'il yang digunakan atau masuknya pada mubtada khabar. Nah, mubtadanya jadi isimnya, khabarnya jadi khabarnya, kana. Isim sama isim kana. Terus yang kedua, ada error ini pulpennya. Inna, yang kedua inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, susunannya tarkibnya ada inna atau teman-temannya inna ditambah isim inna, nah ditambah lagi sama khabar inna, sama susunannya seperti kana. Nah, inna itu sendiri merupakan huruf, bukan fi'il ya, dia huruf, teman-temannya juga semuanya huruf. Nah, isimnya yang berubah menjadi mansub, khabarnya tetap marfu. Nah, kebalikan dari kana, yang mansub di sini isimnya, khabarnya tetap marfu. Yang ketiga dhanna, yang ketiga dhanna wa akhwatuha. Nah, kalau dhanna sedikit berbeda dia, susunannya dhanna wa akhwatuha ditambah apa? Ditambah maf'ul ya, maf'ul. Tambah maf'ul awal terus ditambah maf'ul tsani. Nah, kenapa? Karena zonna itu sendiri merupakan fi'ilnya fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, fi'il yang punya tidak hanya satu objek tapi mempunyai
mempunyai dua maf'ul atau objek. Nah, maf'ul pertama dinamakan mubtada khobar itu menjadi maf'ulnya dhanna wa akhwatuha. Maf'ul pertama itu awalnya adalah mubtadanya. Terus maf'ul kedua itu merupakan khobarnya sebelum kemasukan dhanna. Nah, setelah kemasukan dhanna, mubtadanya menjadi maf'ul pertama, khobarnya menjadi maf'ul kedua. Nah, hukum maf'ul yang mana kita tahu hukum maf'ul mansub, maka dua-duanya menjadi mansub. Nah, maf'ul pertama, maf'ul kedua namanya maf'ul ya mansub. Gitu. Nah, sampai sini sedikit sebenarnya materi kita kalau diringkas. Mungkin pemahamannya aja yang perlu dikuatkan. Nah, ingat-ingat ya. Oke, sekian mungkin. Ya, ini mubtada khabar, jangan lupa kaidah awalnya dulu ya yang pernah dibahas. Dua-duanya marfu. Nah, hukumnya ini ya, hukumnya marfu. Terus nanti bagaimana hukum khabar menyesuaikan dengan hukum mubtada. Nah, lupa tadi, kelupaan, afwan. Khabar ada mubtada, terus ada khabar. Nah, yang pertama, kalau mubtadanya mufrad muzakkar, maka khabarnya juga harus mufrad muzakkar, sama ya. Banyak ini nanti, sesuaikan aja, kan udah pernah kan anak kasih catatan itu Antuna. Nah, nanti kalau muannas juga muannas sama, atau muannas ini sama, muannas juga muannas. Kalau mufrad juga mufrad. Nah, kalau muzakkar juga jadi muzakkar. Begitu pula yang musanna. Nah, ganti aja mufradnya jadi musanna. Mufrad muzakkar muannasnya juga mengikutin. Begitu pula jamak. Nanti jamaknya berbeda-bedanya di jamak ini, di jamak taksir sama jamak muannas salim sama jamak muzakkar salim, itu nanti berbeda-bedanya di situ. Nah, kalau dia misalnya mubtadanya itu jamak taksir, jamak taksir ya, jamak taksir yang akil nanti dibedakan menjadi akil sama ghairu akil ya, sama ghairu akil, yang berakal sama yang enggak berakal. Pernah kan dibahas ini. Nah, jadi bagaimana kabarnya? Nah, kalau jamak taksir yang akil, khabarnya mengikutin. Kalau dia muzakkar berarti pakai jamak salim muzakkar, muannas salim muzakkar. Nanti kalau jamak salim yang muzakkar sama jamak salim yang muannas, sesuai dia akilnya ini, yang berakalnya perempuan atau laki-laki gitu kan, karena dia akil berarti manusia dia. Berarti jamak salim ya. Terus yang ghairu akil. Nah, nih yang ghairu akil, jamak taksir yang ghairu akil biasanya khabarnya juga berupa jamak yang jamak taksir ghairu akil, ataupun nanti dijadikan mufrad ya, mufrad muannas. Nah, secara umum kayak gitu. Kaidahnya. Kalau yang ghairu akil biasanya dia pakai yang mufrad muannas, tapi menyesuaikan juga. Nah, ini termasuk kaidah pengecualian dari mubtada khabar. Yang ghairu akil biasanya pakai yang mufrad muannas khabarnya. Nah, ini udah pernah anak kasih catatan kan? Silahkan dibuka kembali catatannya untuk mengingatkan saja, untuk meringkas materi. Nah, mungkin sekian dulu ya.
materinya. Materi jumlah ismiyah, apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu hukumnya, bentuk-bentuk mubtada, ada zahir, ada isim zahir, ada isim dhamir, ada isim mausul, dan banyak bentuk lainnya. Mungkin yang baru Antuna pelajari baru 3 ini kan. Terus khabar, nah ini baru masuk yang poin di pembahasan bab keempat. Khabar ada mufrad sama ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad ini yang dibahas di bab 4. Ghairu mufrad terbagi lagi 2, jumlah dan syibhul jumlah, bentuk kalimat ataupun yang menyerupai sebuah kalimat. Jumlah terbagi 2, isim ismiyah sama fi'liyah. Syibhul jumlah zaraf sama jar majrur. Nah, baru pembahasan yang kedua tentang an-nawasikh atau faktor yang bisa merubah hukum mubtada khabar menjadi mansub. Nah, ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, dan ada dhanna wa akhwatuha. Itu saja mungkin ringkasan materi kita. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kelas nanti ya. Cukup sekian, ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.